Halo chess lovers, di video ini saya akan membahas jebakan catur Mises atau The Mises Trap. Baik, langsung saja kita peragakan jebakannya. Mises Trap berawal dari pembukaan Vienna Game, variasi pertahanan max length, pion E4 dan pion E5, kuda C3 dan hitam kuda ke C6. Oke, dilanjut putih gajah ke C4 dan hitam juga menggerakkan gajahnya ke C5. Ya, sampai sini hitam mainkan gerakan yang sama dengan putih. Di sini silahkan kalian langkahkan menteri ke G4 menyerang pion. Jika pemain hitam melihatnya dan langsung menggerakkan menterinya ke F6 untuk melindungi pion dan ancaman skak di F2, silahkan langkahkan kuda kalian ke D5 menyerang menteri. Pemain hitam melihat pion di F2 hanya di cover dengan raja, menteri hitam makan pion di F2 skak. Kalian tidak usah panik di posisi ini, silahkan geser raja kalian ke D1. Melihat pionnya sedang diserang oleh menteri, raja hitam bergerak ke F8 mengcover pion. Ya, silahkan gerakan kuda kalian ke H3 menyerang menteri. Menteri hitam di sini hanya dapat melangkah ke D4 dan menyerang gajah. Silahkan gerakan pion ke D3 untuk mengcover gajah. Jika pemain hitam membuat langkah yang kurang tepat seperti menggerakkan kudanya ke A5, niatnya menyerang gajah, maka di sini menteri hitam akan hilang dengan putih mainkan pion ke C3 menyerang menteri. Oleh karena itu, hitam mainkan pion ke D6 menyerang menteri. Silahkan pindahkan menteri kalian ke H4. Ya, hitam pun makan kuda dengan gajah. Kalian makan saja kembali dengan menteri. Dilanjut hitam dengan kuda ke A5 menyerang gajah. Ya, ancaman pion ke C3 sudah tidak berbahaya lagi karena menteri dapat kabur ke F2. Di sini silahkan kalian gerakan benteng ke F1, dan jika benar kuda makan gajah, silahkan mainkan menteri kalian ke D5 ancaman skakmat di F7. Ya, dari sinilah jebakan Mises bermula. Di sini ada 3 opsi langkah hitam untuk menghindari skakmat di F7, yaitu dengan kuda ke F6, kuda lebih dahulu makan pion, dan pion ke F6, dan saya akan bahas satu persatu. Jika hitam menutup serangan putih dengan kuda ke F6, raja hitam akan mat dalam 8 langkah. Dengan menteri ke E7 skak, raja bergeser ke G8, kuda pukul kuda skak, dan pion pukul kuda, lalu dipukul kembali oleh menteri dan masih dalam ancaman skakmat di F7. Ya, di sini raja hitam tidak bisa terselamatkan. Langkah satu-satunya untuk memperpanjang permainan yaitu mengorbankan menterinya ke F2 setelah dimakan oleh benteng dan dimakan kembali dengan gajah. Putih masih punya ancaman skakmat dengan gajah ke H6. Dan lagi, hitam hanya bisa mengulur permainan dengan kuda ke E3 skak. Raja bisa menghindar ke E2 dan kuda berpindah ke F5 mengcover petak G7. Ya, putih bisa mengakhiri permainan dengan kuda ke G5 skak, kuda menutup skak, dan menteri pukul kuda dan skakmat. Ya, itulah yang terjadi jika kuda melangkah ke F6. Tapi bagaimana di sini jika hitam terlebih dahulu menskak raja putih dengan kuda pukul pion? Itu pun percuma karena gajah dapat memakan kuda dan menyerang menteri. Jika menteri makan gajah, skakmat pun terjadi. Langkah terbaik hitam ialah mengorbankan menterinya dengan memakan kuda. Lalu menteri pun dimakan kembali oleh pion dan putih kembali aktif dengan ancaman skakmat di F7. Setelah kuda ke F6 menutup serangan skakmat dan juga menyerang menteri, menteri putih dapat makan pion. Ya, permainan berlanjut, tapi di sini putih sangat unggul jauh dari hitam, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oke, di opsi langkah terakhir, jika pemain hitam menggerakkan pion ke F6, silahkan kalian makan pion F6 dengan kuda. Langkah terbaik hitam ialah menukarkan menterinya dengan melangkah ke F2 setelah dimakan benteng, lalu dimakan kembali dengan gajah. Tapi jika hitam tetap nekat untuk memakan kuda dengan pion, hitam akan skakmat dalam 3 langkah dengan benteng kali pion, skak. Raja tidak bisa menghindar kecuali kuda makan benteng, gajah meluncur ke H3 skak, raja bergeser ke G8. Di sini silahkan kalian pilih skakmat sesuai selera kalian dengan menteri ke D6 atau ke G7 skakmat. Ya, inilah The Mises Trap. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.